Itulah guys, kembali lagi di Reboisasi Pikiran. Udah lama banget nih gue nggak podcast karena belakangan ini gue sama Rere lagi sibuk lah. Yang satu lagi sibuk pindah-pindah dan gue juga lagi sibuk mau klausur-klausur, mau ujian-ujian. Jadi ya kita minggu kemarin nggak ada ngupload. Tapi minggu ini mungkin ada yang beda nih. Biasanya kan gue sama cowok mulu sama Rere mulu. Tapi hari ini tuh ada yang gimana ya, anggun gitu, ada yang adem gitu. Nah, boleh kali lo perkenalin dulu lah diri lo ke podcast gue. Oke, nama aku Cecil. Kenalin, nama aku Cecil. Sekarang aku lagi ngejalanin studi Ausbildung di Jerman, lebih tepatnya di Potsdam. Sekarang aku udah tahun kedua di sini. Udah, apalagi? Udah. Udah punya cowok? Udah. Alhamdulillah. Udah punya cowok. Kalian yang jomblo-jomblo ya. Nah, nggak bisa berarti guys. Santai, berteman aja nggak Nah, apa-apa kan, tapi banyak banyak. nanti Memperluas relasi. nah betul, nanti Instagramnya gue simpen di deskripsi kalau kalian mau follow. Oh, Kak. Santai. Selama selama sama janur kuning belum melengkung bisa, santai. Itu mah santai. Hmm. Jadi apa Oke, kabar? oke, oke. Apa kabar, Sil? Apa kabar? Baik, Baik, Arya. baik ya? Arya juga ya. Ya, baik. Jadi gue tuh lucunya sebelum kita mulai ke podcast kita hari ini, lucunya gue sama Cecil itu sebenarnya belum pernah ketemu secara presence, secara face to face kita tuh belum pernah ketemu gitu. Karena kita kenalnya dari Clubhouse waktu itu lucunya. Bener, ya aku juga hampir Iya, lupa. Oh dari iya, oh itu. Clubhouse. Oh Dari iya, dari Clubhouse. gue nggak tahu itu room diaspora apa room apa, pokoknya gue ketemu dari Kita Clubhouse. ngebahas apa ya? Gak tahu random. Lupa. Kadang gue juga bikin room, lu juga ada join waktu itu pas masih Oh rame-ramenya. iya, itu yang awal-awal ada Clubhouse nggak sih? Terus kayak ya udah sih iseng-iseng aja masuk gitu kan. Mas, Terus ketemu kamu, terus kamu juga di ya, Jerman. masih OG Oke. lah, masih OG Clubhouse-nya masih. Iya, 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 iya. Ya sekarang juga asik sih Clubhouse, cuman ya nggak serame Tapi dulu. sekarang udah aku uninstall sih. Nggak tahu, kayak nggak asik aja gitu sekarang. Iya, karena orang-orangnya juga udah mulai dikit gitu. Hmm, Pembahasannya juga benar. kadang-kadang kalau nggak receh banget, berat banget kalau sekarang tuh di Clubhouse, makanya gitu. Benar, 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 benar. Nah, Yes. jadi hari ini di Reboisasi Pikiran rubrik ngobrol sama orang lain, gue mau ngebahas bagaimana caranya atau metode buat clean your mind. Misalnya lo lagi stres, lo lagi mumet, lo lagi Hmm, banyak pikiran, lo lagi problem, lo lagi datang dari sana, dari entah lo problemnya dari studi lo, entah itu dari kerja lo, entah itu dari hmm. temen lo, atau entah itu dari hubungan lo, asmara lo. Pasti lo pasti setiap orang punya metode kan buat apa Iya, iya, clean iya. your mind kan, buat clean our mind gitu dari hal-hal kayak gini nih. Nah, lo sendiri pernah nggak sih lo di posisi kayak lo lagi mumet banget, tapi lo Mhm. bingung gitu gimana caranya buat bikin otak lo fresh, biar bikin lo nggak stres dan nggak depresi gitu, Hmm. kayak gitu. Pernah sih pasti ya. Maksudnya siapa sih di dunia ini yang nggak pernah Hmm. stres? Aku sendiri stres mungkin nggak pernah yang sampai bikin aku depresi atau bikin aku down terus kayak ngerasa di dunia ini nggak ada yang nyayangin aku dan segala Ah, macam. Aku nggak pernah sih mikir yang sampai segitu. Stres paling lebih ke hari itu, habis itu besok aku udah ngelupain hal, kayak oke. nggak pernah aku pendem terus kayak aku tahan sampai besok. Jadi kayak nggak ada losung apa ya, nggak ada jawabannya gitu. Tapi kayak untuk sampai saat ini kayak contohnya sekarang aku yang survive lagi merantau di negara lain, contohnya di Jerman ini, um, jujur aja banyak banget sih tantangan yang aku lewatin. Ya contohnya lingkungan yang baru, terus orang-orang yang baru, terus tekanan yang baru juga yang sebelumnya belum pernah aku dapatin di waktu aku di Indonesia contohnya. Terus kayak ya lebih ke ini sih, aku lebih
memfokuskan ke suatu hal yang lain yang bisa aku kerjain supaya aku tuh nggak mikirin hal itu lagi gitu sampai buat aku tertekan contohnya gitu. Misalnya nih kalau misalnya di kantor di kerjaan aku kayak dapat tekanan dari bos gitu terus ke bawah sampai pulang kerja sampai rumah. Nah aku kayak ngerasa nggak bisa kayak gini karena aku harus naikin moodku nih jangan sampai aku ngedown banget sampai aku jatuh. Jadi kayak aku lebih milih contohnya nih aku seneng TikTok kan. Nah mungkin itu stress relief aku. Ya udah aku nari-nari aja gitu. Memang ya gimana ya? Memang aku suka nari jujur aja nih. Terus ya udah aku salurin aja lah ini moodku ini ke TikTok ini gitu. Udah habis itu nggak berapa lama aku udah nggak inget lagi masalah-masalah yang terjadi tadi pagi atau tadi siang gitu. Kayak udah forby gitu udah lewat. Besoknya kembali ke mood yang baru terus kayak happy lagi gitu sih. Aku nggak pernah stuck di satu hal yang bikin aku sampai aduh nggak bisa kayak gini nggak bisa kayak nggak ada solusinya gitu nggak pernah sih jujur aja. Tapi sampai sekarang bisa ada di posisi yang tegak gitu nggak sampai jatuh atau bikin diri itu jadi kayak rendah banget gitu. Udah, gitu aja sih. Berarti lo termasuk ini ya, termasuk orang yang mentalnya kuat gitu. Maksudnya kayak ya kan ada nih. Ya gue juga contohnya di gue nih, kalau misalnya gue misalnya ada problem, kadang gue lebih memilih sendiri gitu. Lebih memilih buat ya gue bengong kayak pikir gitu. Gue orangnya overthinking, serius. Gue orangnya overthinking Oh sebenarnya. my god. Nah, tapi Tapi sebenarnya nggak baik loh kalau terlalu lama diem atau apalagi iya, kayak nggak kamu cepet-cepetin ngerjain hal sesuatu atau melakukan hal sesuatu itu bikin kayak kamu ngedrop banget gitu. iya. Itu juga nggak bagus. Menurut aku loh ya. Iya bener sih, cuman kadang gue tuh pas lagi misalnya lagi sadar-sadarnya itu nggak bagus tuh ya kayak mikir ya gue nggak boleh gitu lagi. Cuman kadang pas emang ada di titik di punch-nya kayak problem, pasti itu tuh udah kayak memori otomatis sendiri di otak gitu. Gue harus mikir gitu. Secara nggak sadar gue bengong sambil mikir. Sebenarnya gue mikir gitu, cuman Itu mikir ya, jangan sampai nggak ada pikiran. iya bukan bukan kosong gitu maksudnya di otak gue. Nah, Iya ya, oke. tapi kalau misalnya gitu berarti yang gue tangkep lo kalau lagi down-downnya kayak gitu, lagi kayak ada problem atau lagi bad day gitu, berarti lo larinya ke hobi ya kalau gitu. Iya, lari ke sesuatu hal yang membuat aku senang aja sih. Entah ya TikTok juga bukan hobi-hobi banget sebenarnya, cuma yang lagi aku senengin itu gitu contohnya atau Oke. apa kek atau mungkin telepon pacar Oh, atau ya tapi mungkin nggak setiap saat ya, nggak setiap saat kayak gitu. Tapi maksudnya jangan sampai masalah tuh melingkupi kamu iya. gitu. Kamu harus cepet kabur, jangan sampai kamu jatuh di dalam situ. Itu sih yang aku pegang supaya nggak sampai lah Tapi stres. kalau misalnya lo lari dari masalah itu udah pasti, udah itu belum pasti kalau lo lepas dari masalah itu kan? Iya, tergantung sih ini konteksnya apa, stresnya karena apa, masalahnya apa gitu. Kalau misalnya nih stresnya karena nih di kantor gua nih ada nih satu orang nih nggak suka sama gua gitu. Kenapa? Padahal gue mikir gue biasa-biasa aja nih di kantor, gue nggak pernah aneh-aneh. Mungkin memang dianya aja yang entah nggak tahu ya kemudian atau apa, terus kayaknya kena ke aku kayak gitu. Ya. Jadi lebih ke ya udah sih yang waras ngalah-ngalah aja gitu. Aku nggak pernah ngambil pikiran kayak, duh kenapa sih dia nggak suka sama aku? Kenapa sih dia harus kayak gitu sama aku? Nggak pernah kayak gitu. As long as itu nggak apa ya, aku nggak ngerasa aku kayak gitu kayak membuat hal yang buruk ya aku nggak pernah mikirin itu sih kecuali memang kayak misalnya sesuatu hal yang memang harus aku pikirkan entah pekerjaan aku atau pelajaran aku atau sekolah aku dan segala macam yang kayak bertubi-tubi tuh datang terus dan aku tuh bikin down ya harus aku selesaiin juga dalam waktu itu entah gimana tapi ya tetap aku harus menjaga emosi kontrol aku terus kayak tata cara aku berbicara sama orang kan kayak gitu bisa mempengaruhi kayak misalnya kita mood lagi down terus tiba-tiba ngomong sama orang kamu bisa nggak kayak jangan kayak gitu jadi nggak enak aja gitu lebih ke jaga sikap supaya nggak terlihat sama orang kita lagi ada masalah atau apa gitu sih tapi tetap ya menyelesaikan masalah itu pelan-pelan
Jadi bener nih, gue juga kan udah ngambil notes sebenarnya dari artikel di internet. Jadi Hmm. gue singkatin gitu. Jadi yang gue temuin itu buat clean our mind, buat fresh our mind itu kayak ada 6 step. Dan salah satu step Hmm. itu yang kayak lo bilang tadi, unfollow. Unfollow itu gimana? Start unfollowing people who do not make you feel empowered, informed, or inspired. Jadi kalau misalnya Hmm. orang di sekitar lo emang bad vibes buat lo dan orang di sekitar lo itu ngasih apa ya bahasa Indonesia ngasih Pengaruh, dampak yang impact, jelek, pengaruh yang buruk. pengaruh yang buruk buat Ya, lo ya lo mending ya. jangan ikuti mereka tapi Benar. seleksi lagi gitu kayak gue bener nggak nih ada di antara mereka gitu Hmm. apakah gue salah Benar. ada di antara mereka. Nah, lo harus pikir consider ke situ Ya, gitu. Terus nih yang kedua benar-benar. nih, step keduanya itu ada yang namanya become selective. Berarti develop and maintain a small but reliable social circle. Di situ berarti Hmm. kan yang ya bener dari tadi lo udah unfollow orang-orang yang misalnya buat lo itu Iya. buruk, ya lo develop dan maintain diri lo buat bikin social circle lo yang lebih sehat. Hmm. Nah Benar. di problem lo kayak gitu nggak? Misalnya kayak in case lo lagi lo sadar nih lo realize sebenarnya dia temen lo, cuman dia temen lo ini lebih ngasih banyak impact yang buruk daripada yang baiknya. Hmm. Kalau bakal jadi orang yang become selektif atau lo bakal tetap jadi yang ya dia temen gue gitu. Gini nih, kadang juga aku punya circle nih. Ada satu teman aku yang baik banget, senang banget nih aku teman sama dia. Tapi ada satu hal yang aku ngerasa dia kadang ngasih aku impact buruk kayak gitu. Oke. Di saat itu juga kayak aku bilang, aduh aku nggak bisa kayak gitu, aku nggak bisa yang terlalu gimana, aku nggak begitu setuju sama pendapat kamu, tapi ya aku dengerin aja kamu ngomong kayak gitu. Entah dia memberi pendapat apa atau dia ngasih tahu aku kamu harus kayak gini-gini dan aku rasa itu tuh nggak baik gitu. Hmm. Pasti kepikiran sih karena dia bestie gitu, dia teman aku Ya. kok dia mikirnya sampai kayak gitu sih gitu kan. Jadi kayak pikiran juga ke aku, tapi ya mungkin besok-besoknya aku kayak udahlah biarin aja, toh ya waktu itu juga dia ngomong apa mungkin dia masih ingat-ingat besok-besoknya lagi, jadi kayak lebih ke forby aja dah, biarin aja dia kayak gitu. Aku lebih ngambil yang baiknya aja di dia, yang enggaknya ya udah cukup di kamu aja, aku kasih pagar gitu di aku nggak akan menyentuh hal-hal itu gitu. Pasti dia teman aku ini yang ngasih pengaruh yang nggak begitu baik ini paham gitu. Jadi dia tahu oh memang Cecil orangnya nggak begitu-begitu gini-gini. Ya memang kalau misalnya sifat orang kita kan nggak bisa ngerubah ya. Cuma lebih ke ya sudahlah terima aja. Kita sebagai temannya yang lebih bisa menghargai ya terima gitu. Nggak perlu untuk argumen. Kalau aku ya, aku nggak suka cari masalah sih sama orang. Lebih ke ya udah lu gua gitu, serah lu kalau lu mikirnya kayak gitu ya it's your choice gitu, tapi kalau di aku no gitu. Oke, berarti lo lebih selektif ke ya lo selektif ke diri lo sendiri tapi lo kayak buat masalah pertemanan kalau emang lo menurut lo baik dan menurut lo itu emang temen lo walaupun dia ada impact yang buruk ya lo batasinnya dari segi itunya Iya, doang. Bukan berarti lo harus iya, dari orangnya kan. iya. Oke. Gue nggak benar-benar cut off kalau selagi orang itu masih baik sama gue dan gue masih melihat hal baik di dalam diri dia, gue nggak akan cut off. Dan kalau misalnya dia masih apa ya, masih memberi pengaruh yang sekiranya positif bagi gue nggak akan ninggalin dia. Maksudnya as long as dia nggak aneh-aneh aja gitu. Maksudnya gue selalu terima orang apa adanya sih. Gue nggak pernah milih karena lu dari awal kayak gini ya gue nggak akan mau berteman sama lu, nggak. Gue nggak akan. Good. Oke. Itu ya teman-teman. Lalu ada lagi nih step ketiganya itu eat healthy. Rest and nutrition can go hand in hand, but you need to avoid processed foods that slow down your brain. Ini gue sebenarnya ini gue setuju nggak setuju sih. Kayak lo misalnya makan junk food, kan itu berarti Itu kan menaikkan mood ya. iya kan mood gitu walaupun ya emang bikin kayak jadi mager, jadi ngantuk karena Bener itu sih. bikin otak lo kayak kebanyakan micin, kebanyakan lemak kan nggak bagus ya maksudnya kayak Iya, jadi block on. jadi malah Terus jadi juga mager macet kan. lebih ke mager gitu jadinya cuman ya Iya,
ya poin yang ini gue bisa 50-50 lah, karena tergantung orangnya sih. Iya, iya, iya. Kayak Iya. kalau emang Kalau gue juga nggak bisa berarti. iya kan, Iya. masa gue nggak mood gue bikin salad, males banget tai. Mending gue makan yang lain gitu. Iya, bener lah. Nah, Oke. kalau lo berarti lo juga ini ya, kalau masalah makanan gitu mempengaruhinya gede nggak buat kayak ngebantu Em, lo balikin mood lo mm, gitu dari bad day? Ngaruh nggak buat lo? Ngaruh, ngaruh. Bentar deh, macet-macet. Halo? Gue kedengeran nggak? Oke, Kedengeran. oke. Ulang dong pertanyaannya. Ah, Macet. macet. Oke. Jadi kan di sini kan kayak ada Iya. eat healthy gitu kan. Nah, buat lo apakah itu berpengaruh Hmm. makanan nih? Entah itu bentuknya lah, menurut lo itu Hmm. sehat, menurut lo itu enggak, mau junk food, mau emang itu makanan sehat yang hijau-hijau, apakah itu berpengaruh juga buat lo balikin mood lo gitu? Aduh, kalau gua sih apa aja makan ya, karena jujur aja gue tuh nggak pernah yang udahlah kamu harus vegetable banget orangnya, nggak jangan terlalu banyak makan yang junk food juga enggak sih, karena jujur banget ya selama di Jerman ini kayak aku tuh butuh banyak nutrisi dari segala macam jenis makanan, nggak cuma Oke. sayur doang. Kalau untuk diriku sendiri kayak nggak cukup gitu, aku juga harus ada yang lemaknya, ada yang dagingnya juga, terus ada yang berserat kayak gitu loh, jadi nggak mau membatasi, tapi lebih ke ya kalau misalnya kamu udah makan junk food 2 kali atau 3 kali dalam seminggu ya stop gitu, jangan terlalu banyak kan masih ada alternatif makan yang lain. Tapi aku nggak pernah sih ngebatasin, no aku nggak mau makan kayak gini, nggak juga gitu, karena jujur aja apalagi di sini dingin kan, ya udahlah semua Iya, makan aja gitu. iya susah banget demi iya bener kalau udah musim gugur sampai ke musim semi itu udah nggak bisa dah makan apa aja dah. Lapar mulu soalnya bawaannya. Nggak bisa. Makan aja kan yang penting. Iya. Iya, ya itu masalahnya juga. Kalau Yang mau milih-milih juga, aduh susah banget dah. iya. Apalagi kalau cuma makan sayur doang sama roti, oh my god, itu nggak kenyang. Nggak deh. Nggak. Terus Sama. terus terus ada step selanjutnya nih, live in the moment. Remember you cannot change the past, but you can shape the present. Stay grounded in the present and shift your focus Hmm, to things that are within your control. Jadi ya kalau misalnya lo hmm, lagi mumet ya lo jangan nginget-nginget masa lalu gitu kayak yang ya benar kata orang-orang yang udah berlalu hmm. ya biarin berlalu jadi ya Benar, nasi, benar. nasi yang udah jadi bubur ya nggak bisa balik lagi jadi nasi gitu maksudnya Ya, bisa ada benar, benar, caranya benar. kok nasi jadi bubur ada caranya cuman Ya, tapi memang ada. iya cuman maksudnya ibarat ini kan itu sepersekian orang gitu yang melakukan Iya, itu gitu jadi kayak ya iya, mending shape the presence kayak ya sekarang apa apa yang baik buat lo dan menurut lo apa itu solusinya ya lo jalanin gitu. mm-mm. Benar, 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 benar. Apakah lo setuju Iya juga sih, apa lebih ke gimana? ya gue setuju sih kalau itu. Gue tipe orang yang nggak bisa mengingat hal dulu yang terjadi di kehidupan gue yang menurut gue itu tuh bikin gue dulunya down dan gue depresi entah apa itu. Gue lebih baik melakukan hal baru untuk menutupi semua hal-hal buruk yang ada di belakang gue gitu. Gue mau improve diri gue lagi supaya hal-hal yang kayak dulu itu nggak pernah terjadi. Jadi gue selalu nyemangatin diri gue kayak gitu. Jadi gue selalu menutup cerita-cerita lama yang menurut gue itu nggak boleh lagi diulang atau didengarin lagi ke gue gitu. Kayak enough dan gue go ahead. cukup cukup jadi pengalaman dan jadi pelajaran aja kan kalau yang lalu-lalu mah. Cukup. Iya, iya, benar. Betul. Oke, next. Yang kelima itu take a trip. Enjoy the sights and sounds of nature. Soak into this serene environment. Forget about your city life and all your worries. Jadi ya sebenarnya nggak harus ke alam juga. Cuman yang gue tangkap dari sini ya lo seenggaknya ya nggak usah keluar kota. Mungkin kayak misalnya lo lagi contoh misal lo lagi di Potsdam, mungkin ada salah satu spot kota atau spot nature lo yang belum pernah lo jamahi yang belum pernah lo datengin
ya lo coba gitu buat ya seenggaknya relief stress lo lah Benar. gitu. Apa gue suka lihat, jadi Cecil ini punya YouTube guys, punya YouTube dia. Astaga, Dia dia lu sempat patuh subscriber gua nggak nih? Apa bukan? kenapa? Lu termasuk subscriber gua apa bukan nih? Enggak sih sebenarnya, cuman lu kan suka suka post di Insta Story tuh. Kadang-kadang lo ada nge-vlog atau apa. Jadi gue Ya benar. ya gue merken kayak oh nih anak berarti ya tarinya juga kadang-kadang punya trip apa suka ngetrip juga nih, suka jalan-jalan juga nih. Itu lo jalan-jalan karena hobi apa karena ngebantu diri lo buat lebih enjoy lagi aja? Menghibur diri iya, ngebantu diri gue buat lebih enjoy juga iya, karena itu yang gue bilang tadi, gue pengen mencoba hal baru kan, maksudnya gue nggak pengen, ya itu mungkin juga salah satu alternatif gue kalau misalnya gue udah stres atau apa gitu, ya gue lebih baik nge-vlog aja, terus explore Potsdam, dan ya nggak semua orang tahu Potsdam kan, jadi kayak ya udahlah gue bikin lah dikit-dikit gitu, tipis-tipis video. Cuma ya itu salah satunya yang gue bilang tadi, gue kalau udah ngerasa udah pening dan udah ngerasa aduh ini gue bakal down atau apa, itu gue langsung lari kemana gitu, kayak misalnya salah satu ini ngevlog. Gue senang sih hal yang kayak gue traveling keluar, terus jalan-jalan, ekspor kayak misalnya di depan rumah gue ini, salah satunya depan kamar gue ini langsung berhadapan sama danau kayak gitu. Terus kayak gue suka ngetek video di depan situ, kayak jadi kayak lebih rileks aja. Keren. Gitu. Terus yang terakhir nih, be one with yourself. Enjoy some self-time. Practice meditation in a dark room at midnight while listening to nature sounds such as thunder or rain. Jadi kalau dari sini yang gue tangkap ya lo create your own happiness sama relieve your own stress itu ya lo harus bisa lebih berdamai dengan diri lo sendiri gitu. Entah itu entah itu lo berdamai dengan problem yang datang dari luar dan ke dalam diri lo, ke dalam hidup lo, entah itu lo berdamai dengan inner apa ya, inner nature dari diri lo gitu yang harus kayak lo bisanya apa gitu dari diri lo buat nge-relieve stres ini, buat um, nyelesain problem-problem lo ini. Ya salah satunya dengan self time gitu, biar lo sadar apa sebenarnya kunci yang paling pas buat diri lo buat ngehadapin semuanya yang ada di hidup lo dan buat ngehadapin diri lo sendiri sebelum lo ngehadapin orang lain juga mungkin ngebantu masalah orang lain gitu. Nah, kalau lo sendiri salah satu cara buat self time diri lo itu apa gitu? Self time. Gue contohnya nih, gue dalam seminggu libur gue cuma sehari. Ya, kalau menurut gue rasa udah gue cukup deh, gue di hari libur ini gue nggak bakal pergi kemana-mana, gue nggak akan jalan-jalan, gue di rumah aja. Gue kayak tidur terus bangun agak kesiangan tuh kayak udah seneng banget, kayak udah recharge banget nih body gue, karena setiap hari itu bangun selalu pagi gitu. Dan pas di hari libur ini ya cara untuk menghargai diri gue, self time buat gue sendiri, gue tidur mungkin bangunnya jam 9 gitu. Itu udah senang, terus bangunnya udah kayak happy, moodnya bagus, terus bersih-bersih rumah, bersih-bersih kamar, masakan enak, contohnya kayak gitu. Itu sih salah satunya. Terus kayak nelpon keluarga, nelpon pacar, ya itu udah termasuk inklusif lah, itu udah. Ya itu salah satunya. Tapi kalau misalnya contoh kayak keluarga lagi nggak bisa dihubungin, contohnya udah pada tidur semua, atau pacar juga iya. Ya aku lebih ke ya udahlah self time buat diriku sendiri. Aku nggak pernah ngeblame orang supaya kamu harus ada buat aku, karena aku juga lagi butuh kamu. Aku juga pengen kamu bisa dengerin cerita aku di sini. Enggak juga gitu. Aku bisa ngelakuin banyak hal cara di sini supaya aku bisa kembali lagi moodnya, atau aku bisa menikmati contohnya hari libur aku kayak gitu. Jadi aku nggak pernah terpaku sama orang sih. Kalau orang nggak ada buat aku ya it's okay.
mungkin dia lagi sibuk atau apa kayak gitu. Ya. Oke. Tuh guys, Gitu. banyak yang harus take a notes dari seorang Cecil ya. Kalian yang itu ya, yang bingung gimana caranya tuh buat relief stres kalian. Nah, dengerin podcast ini, episode Ya, ini. Nah, Cecil ini sebenarnya jago ngomong loh. Sebenarnya dia jago bikin kata-kata yang bisa, menurut gue ya, yang bisa ngebawa apa ya, ngebawa orang kayak, oh iya gue harus take notes dari dia gitu. Maksudnya ya gue nggak tahu practically-nya lo kayak gimana, cuman iya, secara secara linguistik, secara lo apa, memberi penjelasannya ya lo udah orang-orang bisa ngerasa lah kayak kayak oh ini anak emang practically pun emang ngelakuin apa yang diomongin gitu. Kayak gitu. Oke, sebenarnya kita udah sampai di ujung iya. podcast kita ya. Udah di ujung podcast kita hari ini. Sebelum kita Udah. tutup, iya, sebelum kita tutup, gue mau nanya, ada nggak pesan, ada nggak pesan-pesan yang yang bisa lo sampein buat para tumbuhan itu pendengar pendengar reboisasi pikiran, para tumbuhan, Tumbuhan. iya, para tumbuhan, Oke. ada nggak pesan-pesan buat mereka buat gimana apa sih buat orang-orang yang masih ngestak di satu problem, entah itu problemnya dari masa lalu atau lagi ada di titik ini mereka lagi ada problem tapi nggak bisa lepas dari itu, lo ada pesan buat mereka nggak? Apa ya? Oke. Kalau menurut aku sih kayak apa ya? Kayak hey bangun gitu, kamu masih punya banyak waktu gitu, kamu harus make something new, jangan kamu stuck di satu hal yang buat kamu aduh aku nggak bisa gerak, aku kayak nggak ada harapan gitu. Kamu lihat di depan kamu tuh masih ada hal baru yang menanti kamu, jangan sampai hal sekecil ini kamu kalah gitu. Kamu tuh besar dan banyak yang bisa kamu lakukan gitu, banyak potensi yang masih bisa kamu gali kayak gitu. Jangan sampai satu hal kecil bikin kamu down dan kamu nggak mau mencoba hal baru kayak gitu. Jangan kalau kamu udah ngerasa kamu udah mulai hilang arah atau kayak wah ini nggak bisa dikontrol lagi, cepet cari orang atau enggak cepet cari hal yang bikin kamu senang atau happy dalam artian positif ya. Terus jangan sampai bikin kamu jatuh lagi kayak yang pernah terjadi dulu kayak gitu. Dan kalau menurut aku cari sesuatu yang bikin mood naik itu sebenarnya banyak, karena kan kamu tahu diri kamu sendiri kayak gitu. Dan improve yourself lah, jangan sampai kamu udah dapat change dan nggak kamu manfaatin dan kamu nggak bisa melihat ke banyak arah gitu, karena banyak kesempatan menunggu kamu di luar sana. Jangan sampai kamu mengurung diri, diam diri di rumah, itu bukan suatu hal yang baik, maksudnya bukan suatu keputusan yang bagus untuk menghadapi masalah-masalah. Lah ya. Oke. Keren. Gue suka podcast yang episode kali ini karena banyak insight yang bisa gue dapat juga dari Cecil. Ya udah, makasih buat Cecil udah nyempetin waktunya. Maksudnya kan ini weekend, salah satu hari libur lo, hari Minggu. Tapi Oke, Arya. lo Ya ini salah satu stres gue oh juga, iya, jujur aja, karena mungkin gue coba something new ya. Ya ya. ini contohnya. Sebenarnya gue juga nggak tahu, bahkan gue bingung sebenarnya mau ngomong apa sih, nggak ngerti. Tapi kayak ya udahlah, kayak natural aja, let it flow, kayak ya udah ikut aja gini. Emang nanti Arya mau nanya apa sih gitu. Udah. Berarti kalau misalnya gue undang podcast lagi kapan-kapan bisa ya? Tapi jangan yang berat-berat ya pertanyaannya, nggak bisa juga. Sesuai kemampuan otak. Iya. Oke, kalau gitu. Ya udah guys, kalau kayak gini sampai di sini dulu podcast episode ke-6 ini di season 2. Makasih buat kalian yang udah dengerin. Stay safe, sehat selalu. Ya udah. Bye bye guys. Bye bye.